Halo teman-teman, selamat sore. Selamat hari Sabtu. Selamat malam Minggu. Ya, hari ini kita kembali pada ibadah kita, persekutuan kita pemuda remaja, khususnya kita di Jemaat GP Krispringen ini. Nah, pada hari ini tuh saya seperti biasa saya akan men-sharingkan kepada kita tentang firman Tuhan, ya, yang akan membangun iman kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai tiang-tiang gereja, sebagai masa depan gereja di tempat kita ini. Walaupun saat ini kita masih terus harus beribadah melalui video ini atau masih di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa Tuhan, ya, menyertai kita, memberikan kita hikmat, ya, selalu memberikan kita kekuatan. Walaupun kita beribadah dengan jarak yang sangat jauh, tapi iman kita, hati kita sangat dekat dengan Tuhan. Namun sebelum jauh, saya akan sharingkan firman Tuhan yang singkat. Saya akan memimpin kita di dalam doa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada sore hari ini, kami bersyukur kepadamu dan kami menyerahkan ke dalam tangan kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama sharing tentang kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan membangun, yang akan terus membangun iman kami, yang akan terus memimpin iman kami, yang membawa kami ke dalam jalan yang lebih benar lagi Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap membaca, mendengarkan, melakukan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, pada sore hari ini saya akan membahas satu bagian, yaitu tentang melayani, kasih yang melayani. Tentu teman-teman itu sudah paham bagaimana pelayanan itu, definisi pelayanan itu teman-teman sudah tahu. Tetapi di dalam pelayanan itu kita tidak hanya melakukan pelayanan begitu saja, seperti saya main musik, itu sudah melayani. Saya jadi kolektor, saya sudah melayani. Saya jadi leadership, saya sudah melayani dalam gereja. Tapi di dalam pelayanan itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui teman-teman. Tidak hanya yang penting aku main musik, aku memimpin pujian, bla bla bla. Tidak teman-teman. Di dalam pelayanan itu ada banyak hal yang harus kita lakukan dan yang wajib kita lakukan sebagai pemuda remaja, penerus gereja. Supaya apa? Supaya gereja kita itu bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam Tuhan. Iman kita itu juga terus bertumbuh kepada Tuhan. Kita tidak macam-macam. Maksudnya hidup kita itu tidak akan pernah sembarangan, karena kita tahu karena hidup kita ini adalah pelayanan. Oke teman-teman, pada hari ini saya akan mengajarkan kepada kita tentang pelayanan, apa yang harus kita lakukan dalam pelayanan itu, bagaimana, seperti apa sih dalam pelayanan itu. Bukan seperti yang bilang tadi, tidak hanya main musik begitu saja. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan kepada kita tentang ini. Kita buka terlebih dahulu di dalam Lukas 6, ya, ayat 27. Ini pernah saya bahas, tapi saya akan mengembangkan kepada teman-teman lagi. Lukas pasal 6 ayat yang ke-27 sampai yang ke-36. Tapi teman-teman, nanti saya tidak akan membaca secara keseluruhannya. Sekali lagi, Lukas pasal 6 ayat yang ke-27 sampai yang ke-36. Oke, saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Barang siapa yang mengambil jubahmu, berikanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, ya, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu?
Karena orang-orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu menjaminkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun menjamin kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sehingga ia baik, ya, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Nah, teman-teman yang terkasih, tadi di sini diajarkan kepada kita kasihilah musuhmu, jangan benci musuhmu, apa yang diminta berikanlah. Apa yang dimaksud dalam sini? Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam apa yang kita lakukan sebagai orang percaya ini, yang dimaksud di sini adalah tidak hanya dengan kita mengasihi dan lain sebagainya, tapi ini adalah bagian dari pelayanan kita. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus melakukan pelayanan itu dengan tulus. Itu yang pertama di ayat 27 tadi ya. Di ayat 27 saya akan membacakan sekali lagi kepada kita. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Dalam arti tuluslah dalam melakukan ini. Nah, ada orang kasihilah musuhmu itu tidak gampang, teman-teman. Tidak mudah untuk mengasihi seseorang yang membenci kita, memusuhi kita, untuk menyayangi. Dalam arti di sini Tuhan menginginkan kita ini sebagai orang beriman butuh. Tuhan menginginkan kita ini totalitas dalam melakukan sesuatu. Tidak hanya dikatakan sebagai orang beriman saja, tapi totalitas hidup kita itu. Nah, ini teman-teman. Sebagai pemuda remaja masa depan gereja, kita harus totalitas dalam melakukan pelayanan. Melakukan pelayanan itu totalitas, penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita telah mengenal Tuhan dan telah menerima anugerah Tuhan itu sendiri. Nah, berikutnya apa yang dikatakan kepada kita di dalam pelayanan kita? Ya. Kita itu harus memberi, di ayat 30, memberi dan membagikan kepada orang yang membutuhkan. Apa? Saling tolong menolong, saling mendukung. Bukan ketika seorang sudah naik kita tarik ke bawah sehingga dia jatuh bersama dengan kita. Atau kita sudah maju, kita lihat orang sudah di bawah sudah jatuh, kita makin menekan. Tapi di sini kita harus saling melengkapi. Sebagai pemuda remaja di dalam pelayanan di dalam gereja ini, kita itu dibutuhkan untuk saling melengkapi, saling menuntun satu sama lain, mengarahkan satu sama lain. Dengan satu bagian ada leadernya yang lebih dewasa di dalam mengarahkan kita. Baik itu dewasa secara iman maupun secara pola pikir dan sebagainya. Saling mendukung, kita dukung satu sama lain, tidak ada yang saling menjatuhkan. Mungkin kita berpikir di sini kan tentang memberi pakaian dan sebagainya, jubahnya. Iya. Tapi ini salah satu landasan kita untuk melayani Tuhan itu. Kita saling mendukung, saling mengingatkan dan lain sebagainya. Nah, pemuda remaja, hal yang berikutnya yaitu yang baru kita ketahui di ayat 30 sampai 35 itu dikatakan kepada kita yaitu tidak saling menuntut. Di dalam pelayanan tidak saling, oh ini loh tugasmu, ini loh, ini bagianmu, tidak. Tapi di sini saling melengkapi seperti di ayat 30 tadi. Kita itu saling melengkapi. Sebagai penerus gereja, tiang-tiang gereja, masa depan gereja, anak-anak Tuhan yang membawa jiwa-jiwa, kita itu tidak boleh saling menuntut, tapi yang melainkan kita ini saling melengkapi satu sama lain. Dan hal yang berikutnya yaitu kita melakukan yang terbaik. Tentu di dalam pelayanan itu kita harus melakukan yang terbaik. Siapa bilang kita tidak melakukan yang terbaik? Dalam pelayanan itu wajib kita melakukan yang terbaik, teman-teman. Untuk apa? Sebagai salah satu ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita telah menerima anugerah Tuhan itu sendiri. Nah, terlebih-lebih teman-teman,
Di dalam pelayanan yang harus kita lakukan tadi saya katakan yang awal itu tulus, melayani itu harus tulus, saling mendukung, ya tidak saling menjatuhkan, dan terlebih itu untuk apa kita melakukan ketiga hal itu? Untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang paling terpenting dalam pelayanan adalah doa. Kita harus saling mendoakan, saling mendukung, memberikan support satu sama lain kepada teman kita. Itu penting teman-teman. Kita mendoakan teman kita mendoakan sahabat-sahabat kita. Kita mendoakan pelayanan yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya setiap pelayanan kita lakukan itu menjadi berkat, menjadi saluran berkat kepada orang lain. Oleh karena itu pada teman-teman, pada hari ini, pada renungan yang singkat ini, saya mengatakan kepada kita, marilah kita semua sebagai anak-anak Tuhan terus melakukan yang terbaik, melayani Tuhan dengan yang baik. Ya, karena dengan kita melayani itu adalah salah satu bagian di mana kita tahu mengucapkan syukur kepada Tuhan terhadap anugerah yang telah kita terima. Oleh karena itu teman-teman, pada hari ini dalam renungan yang singkat ini saya berharap kita semua melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan tulus, kita melayani Tuhan dengan saling melengkapi, tidak saling menjatuhkan. Baiklah teman-teman, biarlah firman Tuhan pada sore hari ini, pada malam hari ini memimpin kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan terlebih-lebih menumbuhkan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Saya akan menutup sharing ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan pada sore, pada malam hari ini kami telah mendengarkan renungan singkat, sharing firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, pimpin kami, berikan kami hati yang benar-benar melayani Engkau, tulus melayani Engkau Tuhan, dan juga sesama. Biarlah kami ini terus menyadari bahwa anugerah Tuhan sangat nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kehidupan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu. Mari kita tetap hari Minggu. Selamat hari Sabtu, dan marilah kita marilah kita tetap menjaga kesehatan, dan terlebih saling mengingatkan satu sama lain. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah.